Saya bernama Kurnia, lawyer Pak, tapi tidak mengatasnamakan semua lawyer ataupun organisasi saya. Tapi kalau Pak ingin tahu, saya dari TPUA, ya Pak ya. Kami nih Pak, beberapa waktu yang lalu sudah menggugat Presiden Joko Widodo. Salah satunya carut marut bidang hukum. Kita sudah mendengarkan tadi begitu banyak keluhan dari semua peserta yang Bapak terima ini ya. Saya sebenarnya udah nggak kebagian lagi nih. Semua hebat-hebat dan sangat menggugah perasaan ya. Kami ini hanya terdiri dari 50 orang ibu-ibu nih Pak. Kebetulan hari ini mengambil momentum 22 Desember 2021. Ya, ibu-ibu yang tahun 1928 itu telah bertransformasi menjadi ibu-ibu yang peduli. Bapak sudah lihat tadi dari berbagai komunitas dan organisasi. Saya ingin mengatakan demikian Pak. Salah satu yang menjadi tuntutan kami ya di dalam gugatan kami di PN Jakarta Pusat itu adalah carut marut di bidang hukum. Mengapa saya katakan demikian? Ternyata carut marut di bidang hukum itu akhirnya terus mengejawantah ke bawah dan luar biasa efek buruk yang ditimbulkan oleh hal tersebut. Saya juga orang yang ikut JR Pak, Judicial Review mengenai ke MK ya, mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu tentang Undang-Undang Corona. Bapak bayangkan untuk bisa ya menjebolkan sebuah dana sebesar 1.000 triliun tersebut kurang lebih, itu pemerintah telah mengantisipasi sedemikian rupa dengan pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 yang intinya adalah memberikan semacam basic keamanan bagi pejabat negara bahwa mereka jaminan tidak akan dipidana karena mereka melaksanakan hal tersebut walaupun dikatakan dengan itikat baik misalnya ya. Lalu ya, yang kedua bahwa semua biaya yang sudah dikeluarkan itu bukan merupakan kerugian negara. Ini sangat mengerikan sekali. Untungnya MK masih punya hati sehingga pasal tersebut tidak dikabulkan keseluruhan, sebagian diterima. Walaupun menurut kami itu adalah keputusan yang basa-basi dan akhirnya basi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan lagi ya, ada 3 bagian setidaknya ya di dunia ini yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lain. 1, agama. Itu mutlak tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan manapun, karena itu ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala atau tuhan-tuhan yang lain bagi yang di luar agama Islam. Lalu yang kedua, hukum Pak. Karena apa? Hukum ini mutlak diterima Pak. Kalau sudah bicara hukum, berkepastian hukum kata orang nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kan begitu seharusnya. Meskipun di negeri Ruwetnesia Pak itu masih bisa ditawar-tawar, seperti kata Pak Mahfud MD itu, bahwa di Indonesia ini, dia tidak menyebut Indonesia ya, maaf saya salah, dia menyebutkan bahwa kasus itu bisa dicarikan pasal salah benarnya. Pertukangan di dalam hukum itu ada. Itu yang mengatakan mantan ketua MK loh Pak. Nah dalam hal ini harusnya hukum itu berkepastian hukum, ternyata masih bisa dipengaruhi. Balik ke saya yang omongkan tadi bahwa hukum harusnya tidak boleh dipengaruhi. Dan yang ketiga yang tidak bisa dipengaruhi harusnya adalah dunia kesehatan. Kenapa itu mutlak? Sifatnya hukum pasti. Anda yang memegang otoritas tersebut. But why today Anda begitu mudah untuk dikontrol? Perlu Pak ketahui, kami kan juga mengikuti ya Pak ya, hampir 2 tahun COVID ini diawali dengan banyak dagelan Pak. Belum lagi waktu itu mantan Menteri Terawan mengatakan tidak akan masuk ini ya COVID ke Indonesia karena begini, karena begitu. Jadi kita terkesan sangat santai. Di triwulan pertama akhirnya gedebak-gedebuk Pak. Ya kan saya kira semua juga tahu, sehingga menghasilkan 140.000 orang meninggal dunia, ya kan? Tanpa ada pertanggungjawaban dari negara Pak. Dengan biaya 1.000 triliun yang kita tidak tahu untuk apa. Itu baru soal COVID. Lalu bagaimana dengan PCR-nya Pak? Orang mau naik pesawat, mahalan PCR-nya daripada naik pesawatnya Pak. Iya kan? Belum lagi resiko terlambat pesawat dan segala macam. Padahal di India, negara yang boleh dibilang berpenduduk, salah satu yang terbesar di muka bumi ini, harganya murah cuma 95.000. Terus kenapa kita bisa 2 juta? Lalu turun dikit, 1,5 juta, lalu 1 juta. Dan akhirnya maaf, Presiden Joko Widodo menjadi pahlawan kesiangan dengan mengatakan 300.000 rupiah. Masih gede itu Pak. Dan itu diprotes Ibu Sri Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan kita. Katanya kenapa 300.000, orang tempat lain bisa 95.000. Ya, maksud saya Kemenkes ini terdiri dari orang-orang pintar Pak. Anda pada setidak-tidaknya dokter semua kan. Dokter ya. Dokter yang lanjutin sekolah jadi dokter begitu. Tidak mungkin Anda bisa dikontrol dalam hal ini. Harusnya pemerintah meminta nasihat Anda. Bagaimana ini Pak? Bagaimana kita mengelola kesehatan? Apalagi ada undang-undang seperti yang dibacakan oleh Ibu Menuk tadi. Bahwa setiap orang bangsa Indonesia itu bebas menentukan bentuk daripada kesehatan yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Karena mereka lah yang paling mengetahui tubuhnya Pak. Yang paling mengenal tubuhnya. Mengapa ada pemaksaan?
Di pemerintahan Jokowi, maaf saya mengatakan, represivitas itu sangat kentara, Pak. Harus memakai BIN, harus memakai tentara, harus memakai Polri. Ada apa? Terakhir video itu, Bapak tahu, itu orang sedang berdagang, lalu polisi dengan sedemikian rupa mengatakan, kalau Bapak tidak mau maka begini. Lalu orang itu dengan cool sekali menyatakan, ya saya tidak mau diinin. Ini ada apa? Sampai mengatakan minta maaf, Pak. Nah, kalau tidak mau ikut aturan presiden silakan keluar dari Indonesia. Dari mana itu? Ya, itu menyakitkan hati itu, Pak. Dan saya kira itu polisi tidak tahu bahwa tugas negara itu ada 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya. Lalu di mana fungsi itu, Pak? Ya kan? Oleh karena itu, karena saya pembicara terakhir, Pak Punten, mohon dengan sangat jangan sampai pertemuan hari ini berlalu berair, Pak. Berlalu begitu saja. Mungkin Bapak manggut-manggut mendengarkan kami bicarakan tidak enak dengan kami. Tidak, kami nggak mengharapkan itu, Pak. Pak Busroni ini orang baik, saya yakin Bapak juga orang baik, Ibu orang baik. Ibu, Bapak, telinga kita sama, hati kita sama. Anak-anak kita, Pak, tolong perhatikan. Ini baru satu sisi, Pak. Negeri ini yang lain lebih parah lagi, Pak. Bahwa negara ini sudah dijajah karena pemerintahan Jokowi ini terlalu Tiongkok, Pak. Ya, jangan-jangan ini vaksin ini juga dari sana kabarnya, Pak. Jadi bagaimana ini? Dan memang demikian rupa. Dan percayalah, ketika berbicara, Babe Aldo tadi mengatakan siap adu data. Nah, tapi anehnya kok nggak pernah diajak beradu data. Apa yang disembunyikan gitu loh, Pak. Saya yakin Bapak Ibu ini hanyalah orang kesekian yang merupakan pejabat negara yang mungkin tidak mempunyai lebih banyak otoritas dibanding yang di atasnya. Tapi ayo Pak bergerak, Pak. Kami mengajak Anda. Karena begini, Pak, dimulai itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya membentuk suatu komunitas yang menolak mandatori vaksin yang tidak jelas ini. Saya kira demikian saja. Ingat baik-baik bahwa pertanggungjawaban kita vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala.